Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nur saya dengan NIM 4137. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang bertema analisis korespondensi pada jumlah pengangguran terbuka menurut kabupaten atau kota berdasarkan pendidikan tertinggi. Nah, selanjutnya terbelakang. Pada latar belakang tersebut, permasalahan utama penelitian ini adalah tingginya angka pengangguran terbuka di Jawa Barat yang menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Nah, kondisi ini dipengaruhi dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki sebagian besar masyarakatnya, sehingga berpengaruh pada keterbatasan kesempatan atau kesempatan kerja. Penelitian ini mencoba melihat pola pendekatan antara tingkat pendidikan terakhir yang diutamakan dengan jumlah pengangguran terbuka pada setiap kabupaten atau kota. Dengan demikian, analisis ini penting untuk mengetahui keterkaitan pendidikan dengan pengangguran di wilayah tersebut. Selanjutnya, alasan memakai analisis korespondensi. Alasan analisis korespondensi dipilih karena datanya berupa kategori. Metode ini bisa menggambarkan pola kedekatan antar kategori dalam bentuk grafik dua dimensi, jadi lebih gampang dipahami. Selain itu, analisis ini tidak perlu asumsi rumit seperti normalitas atau linearitas, dan sangat cocok untuk data kualitatif yang jumlah kategorinya banyak. Untuk tabel kontingensinya ini hasil penelitian, data ini sekunder yang dari BPS pada tahun 2019. Analisis menggunakan G-square dan analisis korespondensi. Untuk variabelnya ini kita meneliti 27 kabupaten atau kota yang berada di Jawa Barat. Untuk ini kategori pendidikan terakhir. Nah, untuk tabel untuk output ini. Nah, ini petanya yang sama di jurnal ini nggak ada kalau sampai row profil, kolom profil, korespondensi profil, dan summary. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Untuk yang pertama ini row profil. Nah, row profil ini yang tidak tamat SD ini paling banyak ini di Cianjur. Nah, untuk yang SD ini paling banyak di Kota Bogor. Itu SLTPA ini di kota pelajar. Untuk SLTA berada di Kota Sukabumi. Untuk diplomatnya ini di Kota Pelajar lagi. Untuk kolom profilnya sama juga, yang tidak tamat SD paling banyak itu di Cianjur juga. Untuk yang SD-nya ini di Kabupaten Bogor, itu SLTP paling banyak di Kota Pelajar. Yang SLTA ini Kota Bogor, diplomatnya ini Kota Pelajar. Nah, untuk summary ininya basicnya 0,00. Korespondensi tabelnya ini paling banyak tidak tamat SD ini di Kota Cianjur. Untuk yang SD Bogor, SLTP di Kota Pelajar, SLTA ini di Kota Bogor, dan selanjutnya diplomat di Kota Pelajar. Untuk selanjutnya output hasil dari foto itu. Nah, ini nilainya 0,09,
lebih besar daripada 0,05, maka data ini valid. Untuk hasilnya, nah yang paling jauh ini, untuk yang biru ini kabupaten, yang merah lulusan. Nah, untuk yang paling jauh ini tidak signifikan, Pak. Nah, yang signifikan ini pada kota Cianjur dan tidak lulus SD. Untuk intinya juga sama, SLDP dan diplomat ini sangat. Nah, untuk raw points-nya ini tidak ada yang signifikan. Untuk kritik artikel, untuk kelebihan artikel ini, yang pertama data resmi, ya ini pada artikel ini ngambil dari BPS, itu yang valid. Untuk yang kedua, analisis rutut dari nilai C-square sampai korespondensi. Yang terakhir, hasil jelas dengan tabel dan grafik pada artikel jurnal ini. Untuk kekurangannya, data hanya 1 tahun. Nah, data ini cuma ngambilnya 1 tahun, nggak lebih. Untuk faktor lain yang tidak dituliskan pada artikel ini, untuk ekonomi, usia, jenis kerja yang belum dianalisis. Untuk pembelajarannya, paham penggunaan analisis korespondensi. Untuk data kategori, bisa lihat hubungan pengangguran dengan pendidikan. Untuk saran, menggunakan data beberapa tahun, nggak cuma di tahun itu aja. Untuk selanjutnya, tambah variabel lain untuk penambahan gender, sektor kerja. Untuk selanjutnya, membandingkan dengan provinsi lain, tidak cuma satu provinsi toh. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.